Pengakuan Iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online pada Minggu pagi ini. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur ya Allah atas kasih karunia yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersuka cita, kami sehat, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Allah. Kalau pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan, kami mau datang, kami mau bawa korban pujian sembahan kami Tuhan. Karena Engkau layak menerima hormat pujian kami ya Allah. Mari ya Tuhan, bertatalah di setiap pujian kami, nyanyian kami, biar semuanya ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari puji dengan kami. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yeay. Pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yesus Tuhan dan ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya
mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kau rela mati, tebus dosa kami Tuhan. Kau gantikan kami yang berdosa ini. Kau layakkan kami terima keselamatan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu tertebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah dipuji dimuliakan. Haleluya. Ya segenap hati kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab layak diberikan, layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bapak terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kembali kami diizinkan untuk beribadah walaupun secara online, namun kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Kau hadir melawat setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah dimanapun berada, kiranya kehadiran-Mu boleh membawa
pemulihan, kekuatan yang baru, pertolongan, bahkan jawaban bagi setiap pergumulan kami. Roh Kudus, lawat kami semua, bekerjalah melalui firman yang sebentar akan kami dengar. Urapi kami untuk mengerti isi hati-Mu dan melakukan segenap firman yang kami dengar dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Senang menjumpai Bapak Ibu. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun, tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ya, pada saat ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Jadilah Teladan. Ya, saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang dia kasihi. Dan saya percaya bahwa nasihat ini juga berlaku bagi setiap kita yang juga adalah anak-anak Tuhan dan mengasihi Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, di situ tadi dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Kita harus memastikan diri kita jangan sampai dianggap hina, dianggap rendah, bukan karena kita mau menyombongkan diri, bukan karena kita kurang rendah hati, tetapi jangan sampai apa yang ada dalam hidup kita justru membuat kita memiliki nilai yang rendah di hadapan orang-orang, terlebih di hadapan Tuhan, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mungkin kita masih muda secara usia, dalam pengetahuan, pengalaman, pendidikan, jabatan, kapasitas, mungkin kepemilikan kita serba terbatas. Tapi jangan seorang pun menganggap kita rendah karena semua kekurangan itu. Tetapi di situ dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Satu kata yang saya mau sampaikan di sini adalah jadilah teladan. Tupos, ya, yang berarti model, gambar, pattern, pola atau sesuatu untuk ditiru. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa teladan itu adalah sesuatu yang dapat ditiru atau diikuti, ya. Bukan omong saja, tetapi ada perbuatan yang menyertai dari segala yang ada dalam hidup kita. Ya, di sini dikatakan jadilah teladan, bukan jadi guru. Kenapa Tuhan mengajar seperti itu? Karena ada banyak orang yang berkata lebih mudah menjadi guru daripada menjadi teladan. Karena seorang guru belum tentu dia melakukan apa yang diajarkan, tetapi menjadi teladan adalah dia menghidupi apa yang dia sampaikan. Bahkan banyak anekdot yang mengatakan apabila engkau gagal melakukan, jadilah guru katanya. Jadi kalau berhasil jadi teladan, ya. Nah saudara, jadi teladan di sini dikatakan juga jadilah teladan bagi orang percaya. Ada satu level yang lebih tinggi lagi ketimbang menjadi teladan bagi orang yang tidak percaya atau yang berbeda value dengan kita. Menjadi teladan bagi orang percaya, kita harus memiliki hati, mental, dan segala sesuatu yang jauh lebih qualified, yang jauh lebih tinggi lagi. Bukan karena kesombongan tentunya, tetapi karena memang kenyataan kita harus memiliki kualitas yang lebih di atas rata-rata. Ya, lalu dalam hal apa kita harus menjadi teladan? Yang pertama, saudara, di situ dikatakan jadilah teladan bagi orang percaya dalam hal apa yang pertama? Perkataan, ya, logos atau sesuatu yang diucapkan, word, ya. Di dalam Matius 15 ayat 18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Apabila kita harus menjaga perkataan kita, yang pertama yang harus kita jaga adalah hati kita. Dikatakan orang yang baik akan mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya. Kata-kata yang baiklah yang akan keluar. Tetapi orang yang jahat, orang yang mungkin kotor pikirannya, yang keluar dari mulutnya pun akan hal-hal yang jahat dan yang kotor. Ya, jadi kita harus jaga hati kita ini. Supaya logos atau perkataan, hal-hal yang kita ucapkan benar-benar adalah perkataan yang baik.
Ya, dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita menentukan akan menjadi apa kita ke depan. Ya, oleh karenanya Rasul Paulus menasehati Timotius supaya kita menjadi teladan dalam hal perkataan. Karena perkataan kita menentukan masa depan kita. Apa yang diucapkan manusia, perkataan sia-sia, suatu saat kelak kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, bukan? Ya, dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang harus kita katakan adalah perkataan-perkataan yang membangun. Bukan perkataan kotor, bukan perkataan yang jahat, bukan perkataan yang mengutuk. Dengan mudah seringkali orang berkata kan bodoh kamu, bahkan maaf tolol, goblok dan lain-lain ya. Satu perkataan-perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh orang percaya. Karena apa? Ingat, yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kita harus jaga hati kita dengan baik supaya perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang memotivasi, yang memberikan semangat, memberikan kekuatan buat orang-orang di sekitar kita. Ya, jadilah teladan dalam hal perkataan, logos, hal yang kita ucapkan. Yang kedua, jadi teladan dalam hal tingkah laku, anastrofe, ya. Gaya hidup kita, tingkah laku, perbuatan kita harus menjadi teladan di dalam semua itu. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 firman Allah berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karenanya kita harus menjaga gaya hidup kita dengan pergaulan yang baik juga. Kalau kita bergaul dengan orang yang berang, pemarah, kita akan terbawa, terpengaruh. Kalau kita bergaul dengan orang yang memiliki nilai rendah, pembohong dan lain-lain, kita pun akan terpengaruh, saudara. Ya, jadi kita harus menjaga pergaulan dengan siapa kita akan menentukan akan menjadi apa kita kelak. Gaya hidup kita harus diperhatikan. Kalau kita gaul dengan orang-orang yang mewah-mewah, kita akan terbawa dengan gaya hidup yang mewah. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang sederhana, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sederhana, bersahaja apa adanya ya. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10 firman Allah berkata, Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap kita harus memiliki tanggung jawab yang baik di hadapan Tuhan. Ya, apa yang kita kerjakan ini kita harus perhitungkan baik-baik. Jangan sembarangan, hiduplah sebagai orang yang tertib. Jangan buang sampah sembarangan. Masa anak Tuhan buang sampah sembarangan? Mobilnya ada tulisan, I love Jesus, atau follow me, I have Jesus. Gak lama diikutin, keluar dari jendela, plastik kresek, gerblas. Di sebelah kanan, gak lama keluar lagi sebelah kiri, gerblas, buang sampah sembarangan. Saudara, perbuatan yang tidak baik menentukan gaya hidup kita yang tidak baik, akhirnya menjadi kebiasaan yang tidak baik. Dan kita tahu hal itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjadi kesaksian atau tidak. Bagaimana kita bisa menjadi teladan. Jangan cuma jadi guru yang cuma mengajarkan, jangan buang sampah sembarangan, padahal kita sendiri buang sampah. Jangan mencontek, padahal kita sendiri mencontek. Ya, tidak boleh seperti itu. Dalam hal makan juga kita harus jaga. Dalam hal meminta, wah ini paling bahaya saudara. Seringkali orang tanpa sadar meminta, padahal itu hal yang tidak baik tentunya ya. Harus diperhatikan gaya hidup kita. Saya secara pribadi sangat memperhatikan hal ini. Saya selalu berjaga-jaga dan beberapa kali dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan, ketika saya mau bereaksi, bukan berespon ya, akan sesuatu, saya menahan. Ketika saya menahan, di dalam hati saya sudah ada perkataan, udah ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika saya menahan, saya tahan terus. Waktunya berlalu, setelah berlalu saya baru menyadari, aduh, kalau saya lakukan tadi, betapa bodohnya saya.
Kalau saya lakukan tadi, betapa menyesalnya saya. Bersyukur saudara. Kita harus terus belajar menjaga perkataan kita, dalam perkataan, dalam tingkah laku kita atau gaya hidup, lifestyle kita ya. Yang ketiga, kita harus menjadi teladan juga dalam hal kasih. Agape, kata kerjanya agapau ya. Kasih adalah buah roh. Ingat, kalau kita anak Allah, kita harus terus dipimpin oleh roh. Dan buahnya adalah, salah satunya adalah kasih. Kita harus buktikan bahwa benar kita memiliki kasih. Kasih Kristus yang kita bagikan kepada semua orang. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus membuktikan bahwa kita benar adalah anak-anak Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan Allah melalui rohnya yang ada dalam diri kita boleh mewujudkan dirinya, menyatakan dirinya di dalam kita, di dalam kasih kepada semua orang. Ya, dan orang-orang akan melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Menjadi teladan dalam hal yang satu ini memang tentu tidak mudah. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua ya. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 jelas sekali apa itu arti kasih ya. Saya bacakan buat kita semua. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayo, kita boleh menjadi teladan dalam hal kasih. Sebagaimana yang saya sudah bacakan buat kita semua. Ayo, kita jadi teladan dalam hal-hal yang tadi. Ya, lakukan segala sesuatu karena kasih. Karena kasih kita kepada Kristus, maka kita bisa saling mengasihi. Ya, lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Allah dan saling mengasihi, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Ya, yang keempat, kita harus menjadi teladan dalam hal kesetiaan. Dalam bahasa Inggrisnya faithfulness. Ya, pistis, iman. Bicara faithful, bicara iman, saudara. Setia karena kita percaya, walaupun tidak melihat, kita percaya. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ternyata orang yang mengaku dirinya baik banyak, saudara. Tetapi orang yang benar-benar setia, wah itu rupanya jenis yang agak langka ya saudara ya. Jadi ayo kita menjadi teladan dalam hal kesetiaan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Faithfulness, kesetiaan karena kita percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak melihat, tetapi kita tetap percaya, maka kita akan tetap setia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua, kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk tetap setia. Ya, seringkali kesetiaan dinilai dari keuntungan yang kita peroleh. Kalau kita tidak mendapatkan benefit, mungkin kita tidak setia. Buat apa kita beribadah di situ lagi? Buat apa kita punya rekan-rekan yang itu lagi? Buat apa kita bergaul dengan orang-orang itu lagi? Kalau tidak diuntungkan, kalau kita tidak dapat berkat, kalau kita tidak dapat apa-apa. Saya mau katakan, kesetiaan itu justru terbukti ketika bukan kita menerima, tetapi ketika kita mau tetap memberi. Manakala mungkin yang kita beri lupa sama apa yang kita berikan. Ya,
Ketika kita berbuat baik dan orang yang menerimanya sudah lupa semua itu. Karena istilah kacang lupa kulit itu zaman sekarang memang sudah biasa. Banyak orang yang kita pikir dia akan tetap setia bersama-sama, tetapi belum tentu. Ya, saya percaya Bapak Ibu, dalam hal yang satu ini kita tidak boleh demikian. Kita harus menjadi teladan di dalam kesetiaan. Adakah Bapak Ibu masih tetap setia beribadah? Apakah Bapak Ibu masih tetap setia juga mengikuti bersama-sama beribadah sebagai jemaat yang dipersatukan oleh Tuhan? Saya berdoa kita boleh sama-sama tetap beribadah. Walaupun mungkin pandemi kemarin membuat kita menjadi tidak berjumpa secara fisik. Tetapi saya percaya walaupun melalui media sosial atau media online, saya percaya kita boleh tetap setia beribadah bersama, ya. Yang kelima, saudara, kita harus menjadi teladan dalam hal kesucian, hagneia, ya, cleanliness, sinlessness, bersih, suci, tanpa dosa, ya. Nah, Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita harus kejar kekudusan. Kita harus lakukan bagian kita, yaitu menjaga hidup kita boleh tetap kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ya, saya berdoa Bapak Ibu supaya kita diberikan kemampuan Roh Kudus yang sudah menguduskan kita, yang akan terus bekerja menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus yang akan terus ingatkan kita untuk tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi bagian kita adalah menjaga diri, menolak perbuatan-perbuatan tersembunyi, menolak perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin dijajakan, ditawarkan kepada kita oleh setan, ya. Dan kita percaya bahwa kesucian adalah asas dan prinsip hidup orang Kristen, ya. Suci, bersih, benar dalam hal, ya segala hal tentunya. Dalam hal keuangan, dalam kehidupan, dalam pikiran, dalam apa yang kita harapkan, bahkan dalam agenda kita. Ada harapan-harapan ke depan, pencapaian-pencapaian ke depan. Kita harus suci loh. Jangan sampai hati kita bengkok. Nanti Tuhan tidak berkenan. Percayalah, ketika Tuhan tidak berkenan, saya yakin hidup kita akan berantakan, saudara. Apapun yang kita lakukan nanti, tidak ada yang berhasil. Dan kalau ada berhasil juga, tetap bocornya banyak, saudara. Rugi di mana-mana, damai sejahtera hilang, sukacita sulit dicapai. Dan mungkin kehidupan kita akan menjadi hampa, ya. Nah saudara, di dalam hal-hal yang tadi kita harus menjadi teladan. Dan kalau lihat dari terjemahan bahasa Inggris dari King James-nya, ada tambahan satu sebetulnya. Saya bacakan buat kita semua, ya. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit. Ya, di dalam roh kita juga harus menjadi teladan. Roh yang dimaksud di sini apa? Pneuma, Roh Kudus. Kita harus menjadi teladan buat orang-orang percaya di dalam roh, dalam semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena saya percaya hidup ini juga tidak bahagia terus, tidak senang terus, tidak kelimpahan terus. Memang Tuhan memberikan dan menjanjikan kelimpahan buat kita. Tetapi bukan berarti tidak ada hujan badai. Baru saja kita mengalami gempa di mana-mana, ya. Dan sampai saat ini masih ada getaran-getaran, goncangan-goncangannya. Tapi tetap sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat, tetap semangat, tidak undur, tidak kalah dengan keadaan. Pandemi yang belum selesai, jangan sampai mengalahkan kita. Justru membuat kita semakin mencari Tuhan. Semakin menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan jadi kendor. Ya, oleh karenanya pagi hari ini saya mau ajak kita semua, Bapak Ibu yang ada dimanapun juga bilang sama orang-orang yang ada di sekelilingmu, jangan kasih kendor, jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Kita kejar terus biar kita penuh Roh Kudus apapun keadaannya, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu saya 2 kali sudah saya berangkat ke daerah gempa
Ada saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi ya di Cianjur. Wah, tidak ada bangunan yang berdiri dengan benar lagi, saudara. Semua miring-miring kalau ada pun, ya. Sisanya yang lain roboh rata tanah. Betapa kehancuran ini begitu dahsyat. Walaupun gempa itu terjadi hanya beberapa detik saja. Nah, saudara, bagaimana kalau kita tidak punya pengharapan? Pasti kita akan kebingungan. Beberapa kali saya menjumpai orang-orang di sana yang menceritakan bahwa ini rumah dia, baru saja dia selesai bangun. 3 lantai roboh, bahkan keluarganya ada yang meninggal. Ini rumah dia, ini rumah adiknya, ini rumah kakaknya, ini rumah saudaranya. Semua ambruk. Dia nggak tahu harus mulai dari mana katanya. Sementara uang tidak ada, rumah tidak ada yang tersisa, hanya tanah dan onggokan puing-puing reruntuhan. Saudara, kalau kita yang mengalami, adakah kita mau tetap semangat? Adakah kita mau tetap kuat? Saya mau bilang, saudara, jangan sampai kita lengah dan akhirnya kalah dengan keadaan. Tetapi justru kita harus memperkuat iman kita. Semakin kita mencari Tuhan, dan biar roh Allah terus memenuhi kita. Karena kekuatan kita bukan diri kita, tetapi roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, jadilah teladan buat orang percaya. Ya, yang pertama tadi dikatakan dalam hal apa? Perkataan. Ya, dalam hal perkataan kita harus menjadi teladan. Yang kedua dalam hal tingkah laku. Yang ketiga dalam hal kasih. Yang keempat dalam hal kesetiaan. Lalu dalam hal kesucian. Dan dalam hal Roh Kudus. Supaya kita terus dipenuhi roh. Roh yang menyala-nyala. Saudara ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka dikenal sebagai orang yang penuh dengan roh. Karena roh Allah menyertai. Lihat, singa saja tidak mau menggigit Daniel, bukan? Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi api tidak dapat membakar mereka. Karena apa? Karena ada roh Tuhan menyertai. Kiranya Tuhan juga menyertai kita semua dan memberikan kita kekuatan, kemenangan. Jadilah teladan bagi setiap orang percaya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Jadilah teladan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau menjadi teladan yang baik Tuhan. Kami mau sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Ajar kami Tuhan, mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi pelaku. Terlebih Tuhan, ajar kami untuk bukan hanya menjadi orang yang mengajar, tetapi kami melakukannya dalam hidup kami. Bahkan kami menghidupinya dan menjadi teladan. Sehingga setiap kami boleh menjadi suratan yang terbuka bagi setiap orang percaya, terlebih juga bagi orang yang tidak percaya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus hidup di dalamnya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami katakan, yang kami rasakan, bahkan yang kami jalani dalam hidup ini setiap hari. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Sebelum kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, kami mau berdamai dengan Tuhan supaya kami sungguh dilayakan untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan. Kiranya melalui pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami boleh diampuni, dikuduskan kembali, dan kami menerima tubuh dan darah Kristus. Darah-Mu, tubuh-Mu yang terpaku di kayu salib buat kami, tercurah buat kami semua. Memberikan kami pemulihan, pengudusan, bahkan kehidupan yang terus bertumbuh menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima perjamuan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saya ajak kita mengambil roti dan anggur untuk kita bersama-sama menerima perjamuan kudus dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, sambil mengingat akan pengorbanan Kristus kayu salib. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dengan sungguh kita menerima pengorbanan Kristus kayu salib, tubuhnya yang terpaku di kayu salib demi pengampunan, penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima tubuh dan darah Kristus yang tercurah, terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Sehingga hidup kita boleh dibaharui di dalam Tuhan dan kita menjadi milik Kristus sepenuhnya. Menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Di mana kita adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami boleh menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kami yakin Tuhan, kami sudah menerima segala anugerah yang Tuhan berikan. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi kepunyaan-Mu. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami Tuhan. Ubah bentuk kami, didik kami, murnikan kami, beri kami kekuatan, beri kami pendewasaan, sehingga semakin hari kami boleh semakin diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kami percaya kami sudah diberikan segala yang terbaik, yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Bahkan kami terus akan mendapatkan penyertaan, perkenanan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami saksi-Mu kemana kami pergi. Karena Kristus hidup dalam kami, Roh Kudus-Mu yang terus akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran Allah. Dan akan menjadikan kami teladan yang baik bagi semua orang. Terima kasih Bapa, jadikan kami saksi-Mu untuk membawa kabar keselamatan kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan biar apa yang kami hidupi sungguh boleh berjalan seiring dengan kehendak-Mu Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik buat kami umat-Mu. Sehingga di dalam semuanya, Kristuslah yang mengerjakannya di dalam dan melalui kami. Dan Kristuslah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan yang melindungi, menjagai, bahkan Tuhan yang memagari dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kami berdoa buat kota Bogor. Bogor boleh menjadi kota shalom, kota yang penuh dengan otoritas damai sejahtera dari Tuhan. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kota kami Tuhan, hati yang sungguh baik di hadapan Tuhan. Hati yang taat kepada Tuhan. Sehingga boleh membawa kota ini kepada kesejahteraan yang Tuhan sediakan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, Joko Widodo bersama wakil, bersama dengan para menteri TNI Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah, berikan tuntunan-Mu senantiasa untuk Bapak Presiden bersama-sama Tuhan membawa pemulihan atas Indonesia ini. Sehingga Indonesia boleh bangkit lebih cepat, boleh kembali lagi Tuhan. Lebih lagi dipulihkan di dalam Engkau. Anugerahkan keselamatan bagi bangsa ini Tuhan.
Bapak, kami berdoa juga bagi Gereja Bethel Indonesia, kiranya Tuhan memakai GBI bersama dengan Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, dan seluruh pengurus BPP, ketua-ketua BPD dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahkan seluruh pejabat Gereja Bethel Indonesia dan seluruh jemaat-Mu, dan berikan kami kesehatian untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus, untuk terus bekerja bersama bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, dan biarlah pagi hari ini sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati pada Tuhan, dan kita bersama menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah rahmat kasih dari Allah Bapa, dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.